Selamat malam, selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan cerita-cerita hantu dari Kamboja, tulisan dari Bang Billy. Kamboja, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, juga tidak kekurangan cerita-cerita hantu. Inilah salah satu cerita yang dibawakan oleh penutur yang berasal dari Amerika dan kebetulan datang ke Kamboja untuk mengunjungi sanak saudara yang jauh. Kebetulan tempat tinggal penutur memang masih merupakan kota kecil, dan tempat tinggal neneknya merupakan pedesaan. Jadi kisah mistis bukannya tidak mungkin. Oke, kita mulai ya. Saat itu saya baru saja lulus SMA dan belum memutuskan ke depannya bagaimana. Jadi di rumah saya menganggur dan masih galau ingin melanjutkan kuliah atau bekerja saja. Kemudian kebetulan ibu saya mengajak saya untuk mengunjungi nenek yang tinggal di negara Kamboja. Kami sekeluarga tinggal di Amerika. Jadi daripada saya menganggur tidak jelas dan belum pernah pergi ke Kamboja, dengan senang hati saya ikut. Akhirnya saya dan ibu pun berangkat, dilepas oleh ayah dan saudara-saudara saya di bandara. Bertemu dengan sanak famili di negara yang jauh sungguh menyenangkan. Kami disambut dengan ramah dan hangat. Kami tinggal di sana selama 2 minggu. Namun sayangnya, selama 2 minggu ini merupakan momen-momen paling menyeramkan dalam hidup saya. Waktu itu kami datang ke rumah sepupu kami dulu yang ada di satu kota kecil. Setelah tinggal beberapa hari di rumah sepupu, kami baru lanjut mengunjungi rumah nenek yang berjarak 15 menit dari rumah sepupu. Kami pagi-pagi menuju sana diantar oleh sepupu tadi. Ternyata walau dekat, daerah rumah nenek mungkin lebih tepat disebut perkampungan. Di rumah tersebut tinggallah nenek dan paman. Kami siangnya makan-makan bersama sambil ngobrol berbagai hal. Kemudian saya, ibu dan nenek menuju ke gubuk nenek untuk tidur siang. Yang lainnya kembali bekerja di kebun. Ibu dan nenek berbicara santai. Posisi ibu dan nenek waktu itu ada di ranjang, sedangkan saya ada di salah satu kursi santai yang ada di kamar. Ibu menggunakan kipas tangan dan mengibas dirinya. Saya waktu itu sudah mengantuk, jadi akhirnya mulai memejamkan mata. Suara kipasan ibu tetap terdengar. Tetapi beberapa saat kemudian, suara kipasnya mendadak berhenti. Tetapi saya tidak terlalu mengacuhkannya dan akhirnya terlelap. Keesokan harinya kami kembali ke rumah sepupu kami yang kami tinggal pada saat pertama kali datang ke Kamboja. Malam hari saat saya sedang mencoba tidur di kamar, iseng-iseng saya mendengar pembicaraan ibu dengan tante di dapur. Suara mereka walaupun kecil tetapi kedengaran sampai di kamar saya. Ibu bercerita insiden pada saat dia berada di gubuk nenek saban hari. Waktu itu dia sedang mengipas dirinya. Tetapi tiba-tiba ada suara misterius yang menyuruhnya berhenti mengipas. Ibu tidak mempedulikannya dan tetap mengipas. Tetapi tiba-tiba ia berhenti. Bukan karena ia menghentikannya, tetapi tangannya dihentikan. Ada kekuatan yang tidak terlihat mencoba menahan tangannya, dan suara misterius itu lebih tegas menyuruhnya jangan mengipas lagi, dan malah mengatakan biarkan dia yang mengipas. Jadi ada hantu atau makhluk halus mencoba menghentikan ibu untuk mengipas. Ibu saya tidak bisa berkutik saat itu. Saya sama sekali tidak tahu. Ibu juga tidak menceritakannya ke nenek. Mendengar cerita itu, saya tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku, jangan-jangan hantu itu pun ada di dalam kamar itu, sedang memperhatikanku, dan berbagai pemikiran seram lainnya. Saya juga tidak bisa tidur nyenyak malam-malam berikutnya. Ya, masih dari Kamboja, dan ini dari keluarga yang berbeda ya.
Di Kamboja ada suatu kepercayaan bahwa jika berjalan di malam hari di jam-jam tertentu, jangan memikirkan yang tidak-tidak, atau itu akan benar-benar terjadi. Cerita kali ini berkaitan dengan kisah di negara Kamboja tahun 80-an dulu. Cerita ini diangkat saat masih ada rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot. Khmer Merah sendiri aktif di Kamboja dari 1968 hingga 1996. Nah, kejadian kali ini terjadi di saat tahun 1980-an. Cerita ini saat tanteku masih berumur 8 tahun. Jadi suatu siang dia bareng sekumpulan anak-anak yang lagi kelaparan mencoba mencari sesuatu untuk dimakan di hutan. Kebetulan di dalam hutan ada pohon mangga liar yang sedang berbuah banyak sekali. Jadi anak-anak dengan semangat tinggi memanjat pohon-pohon itu dan memetik mangganya. Lagi asik-asiknya memetik, tiba-tiba ada satu anak yang berteriak kalau ada hantu. Dalam hitungan detik, semua anak-anak langsung melompat turun dan kabur. Saat pada sibuk lari, salah satunya berteriak supaya tidak ada seorang pun yang menoleh ke belakang. Tetapi karena penasaran, tante saya malah menoleh. Apa yang dilihatnya sungguh mengerikan. Ada seorang perempuan berambut putih hingga menyentuh tanah. Wajahnya sangat seram sekali, yang katanya tidak mungkin akan kamu lupakan seumur hidup. Mungkin karena terlalu takut dan gemetar, tanteku malah terjatuh dan menjadi yang paling belakang. Salah satu langsung menghampiri dan mengangkatnya. Mereka kembali lari ke kampung berteriak-teriak. Beberapa hari kemudian tanteku jatuh sakit. Dan anehnya rambutnya mulai rontok hingga akhirnya dia menjadi botak. Beberapa bulan tanteku tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Orang-orang di kampung menyarankan lebih baik menemui dukun saja, karena mereka rasa ini bukan sakit biasa, tetapi dikarenakan arwah jahat. Jadi dukun pun diundang kakek dan nenekku datang ke rumah untuk melihat apa penyebab sehingga putri mereka menjadi begini. Sang dukun melihat kondisi tante dan menjelaskan bahwa tanteku ternyata melihat sesuatu yang tidak seharusnya boleh dilihatnya. Akibatnya dia dikutuk jatuh sakit. Konon hantu perempuan yang dilihat tante kemungkinan besar adalah hantu perempuan yang bunuh diri saat hamil 7 bulan gara-gara ditinggal pergi suaminya untuk mencari wanita lain. Memang pohon mangga di situ sangat angker. Cuma karena tanteku dan anak-anak yang lain ingin makan buah mangga, makanya mereka tetap nekat ke situ untuk mengambil buahnya. Menurut kepercayaan orang kampung situ, setiap tengah malam jam 12 hingga jam 6 pagi, hantu itu akan terlihat sedang di pohon. Dan kadang dia memomong bayinya. Dia akan selalu menakut-nakuti orang yang mendekatinya. Mungkin anak-anak mengira kalau siang tidak ada penunggunya, makanya mereka tetap nekat ke situ. Ada juga kemungkinan bahwa anak-anak berpikiran yang tidak-tidak, sehingga mereka akhirnya menemui itu. Untungnya belakangan tanteku baik-baik saja. Namun semenjak insiden itu, dia tidak pernah lagi berani mendekati pohon mangga yang ada di dalam hutan itu. Begitu akhir cerita kita di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.